Hasilnya seperti itu ya temuannya ya. Ya, Oke. ya. Siapkan aja, nanti di saat ujian kompre akan saya tanyakan kan gitu. Terus religiusitas dengan kinerja gimana itu dari Eh, yang kamu baca? Kalau untuk religiusitas ini itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis yang etis dan bertanggung jawab gitu, Bapak. Maksudnya di sini itu biasanya nilai-nilai religiusitas ini bisa dari kejujuran, etika, kemudian keadilan dalam praktek bisnisnya. Oke, berarti ketika indikator-indikator UMKM ini dikategorikan religius, menurut peneliti, kinerjanya makin bagus atau makin buruk? Makin bagus, Bapak. Oke, siapkan itu ya. Kalau memang itu argumennya. Kemudian literasi keuangan syariah. Ini literasinya si pelaku UMKM berarti kan? Iya, Oke, berarti jika literasinya bagus, gitu, tinggi, menurut indikator yang ditentukan peneliti, di penelitian sebelumnya dan diadopsi di penelitian ini, maka kinerja UMKM akan seperti apa? akan lebih baik juga, Bapak. Dikarenakan Oke. ya dapat mengelola keuangan yang lebih baik gitu, Bapak. Dan bisa Oke, merencanakan strategi bisnis yang lebih baik. oke, kinerja. Berarti kinerja. Bentar, nanti kita akan saya tanya. Ini indikator mengukur kinerja UMKM ini apa yang kamu adopsi atau yang kamu ajukan gitu. Terakhir nih, fintech payment. Apa itu maksudnya? Vintage payment itu em, seperti sistem pembayaran digital seperti kris, e-wallet, Dana, dan lain sebagainya itu, Bapak. Di Oke, mana berarti di ketika pelaku UMKM itu menggunakan itu, diduga akan memperbaiki kinerjanya. Seperti itu? J, Dibanding dia tidak menggunakan sistem itu. J, Bapak. Udah ya, jelas ya. Ya, Berarti indikatornya apa itu? Plus minus, nol dan satu, atau kamu angkakan semakin tinggi, itu kamu harus jadikan concern. Halal itu iya dan tidak halal, atau makin halal. Gimana makin halal itu ukurannya? Religius, bagaimana ukuran religius itu? Tapi ini konteksnya, ini ekis atau bukan sih? Ekis ya? yes, Bapak. Oke, berarti religiusitas yang akan saya tanyakan di ruang ujian adalah ya bagaimana Anda mengukur religiusitas orang Muslim gitu atau religiusitas Islami. Karena apa? Banyak teman-teman kalian, teman-temannya Tasya dan Tasya sendiri kalau saya lihat itu religiusitasnya bukan religiusitas agama Islam, tapi religiusitas secara umum. Kalau religiusitas secara umum, satu Indonesia itu religiusnya tinggi, tapi perilakunya tidak Islami. Kenapa? Menurut penelitian, indikator religiusitas kita tinggi, judulnya paling tinggi juga. Apakah itu mencerminkan keagamaan seseorang? Kan gitu. Religiusitasnya tinggi, tapi yang sholat mayoritas hanya 2 kali setahun, berdasarkan survei itu ya. Nanti silahkan ditambahkan. Nah, itu berarti kan saya tidak setuju ketika religiusitas umum diklaim sebagai religiusitas khusus. Kalau saran saya adalah kalau memang itu Islam yang diukur seorang pelaku, ya berarti apakah dia bebas riba, apakah dia tidak mengambil pembiayaan di bank konven misalkan, apakah dia niat UMKM-nya itu niat untuk apa istilahnya ya, menggerakkan perekonomian, ya kan, mencari penghidupan untuk Maisah, untuk keluarganya, itu juga perlu kamu cek. Jangan hanya menggunakan religiositas. Apakah Anda believe in God? Pasti semua orang di Indonesia ditanya believe in God, saya jamin 90% akan bilang yes, I believe in God. Karena religiusitas yang dijadikan acuan di penelitian itu adalah religiositasnya orang-orang yang tidak beragama. Jadi percaya Tuhan itu sudah dianggap religius. Sadar akan keberadaan Tuhan itu religius. Jadi jangan sampai itu menjadi indikatormu. Karena kalau itu indikatormu, saya tidak setuju. Oke, itu ya. Kemudian literasi. Oh, makin pintar seseorang dalam keuangan syariahnya, baik pengetahuan maupun perilakunya, maka kinerjanya makin bagus. Apakah seperti itu? Kemudian itu nanti kamu jadikan concern di penelitiannya, apakah
ketika dia adopsi fintech payment. Nah, ini fintech paymentnya juga apakah fintech payment bank konven atau fintech payment bank syariah? Itu juga hati-hati akan saya tanyakan. Karena percuma jika religiusitas tinggi, namun fintech paymentnya yang diadopsi, mohon maaf, miliknya bank yang masih menggunakan riba. Berarti untuk apa religiusitasnya? Dan untuk apa literasi keuangannya, syariahnya? Dan untuk apa sertifikasi halalnya jika sistem pembayarannya masih belum? Itu ya. Itu nanti kamu jadikan perhatian dan bagaimana cara mengukurnya Tasya nanti. Oke, kita ke dalam sekarang. Mm-mm. Oke, sebelumnya kinerja UMKM-nya apa yang akan diukur oleh Tasya? Kinerja UMKM-nya sebenarnya. Apa? Dari untuk indikatornya itu ada dari bahan bakunya, kemudian ada proses produksinya. Kinerja UMKM bahan baku. Oh, juga. Maksudnya gimana itu? Oh, Bapak, salah, salah. Untuk kinerjanya itu ada kinerja Hmm. operasional dan finansial, di mana Oke, dua ya. Oke. kinerja operasional ada dua cabang lagi, yaitu kepuasan pelanggan dan kondisi internal usahanya. Kemudian untuk finansial itu pertumbuhan Sebentar, sebentar. Operasional kepuasan pelanggan dengan kondisi internalnya, kondisi internal dari usahanya. oke, kamu gambarkan dengan apa di penelitian nantinya? Kondisi internal? Untuk kondisi internal nanti, jadi lebih ke apakah sistem operasional yang di dalam itu sudah berjalan efisien atau belum. Nah, efisien ukurannya apa? Um, Kayak berjalan dengan lancar gitu, Pak. Iya, lancar tuh gimana? Itu harus terukur ya, karena kamu ingin menguji loh ya. Di sini ingin kamu uji, oke? Kamu siapkan itu. Di sini ini kamu bilang mau uji, gimana mengujinya, gitu ya. Ini harus secara akademik prosedur pengujian ini dijelaskan. Kalau di proposal adalah bagaimana akan dilakukan, nanti di laporan bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan, kan gitu. Oke, itu ya, perhatikan. Yang lainnya juga sama. Kinerjanya seperti apa untuk mengukur. Biasanya kinerja UMKM hanya diukur dengan financial things. Rasio-rasionya berapa, seperti itu kan? Betul? Iya. Oke, hati-hati ya. Karena kalau kinerja UMKM kamu hanya ukur, Pak, usahanya makin bagus apa tidak, ada kenaikan profit apa tidak, itu lebih baik dibanding apakah Anda naik setuju tidak setuju. Gimana ukuran setuju tidak setuju? Itu nggak jelas itu. Karena kinerja UMKM di penelitian-penelitian harusnya adalah adanya peningkatan omset, adanya rasio keuangan yang bagus. Terus satu lagi tadi, operasional, kepuasan pelanggan. Pertanyaan saya adalah, kalau UMKM yang kamu teliti sebagai objek penelitian itu tidak memiliki hasil studi dia tentang kepuasan pelanggan, apa yang akan dilakukan oleh Tasya? Mungkin dari semua kita lagi terjun Hmm. ke lapangan Ya. UMKM tersebut, Ya. ada beberapa pelanggan, mungkin bisa Ah, bisa ditanyakan oke, terkait berarti dari masing-masing UMKM kamu mentarget berapa pelanggan kalau dia tidak memiliki studi kepuasan pelanggan? tiga Ya. mungkin. Tiga. Apakah tiga itu representatif? Belum. Oke. Nanti berapa jumlah yang representatif untuk mengukur kepuasan pelanggan? Entah diukur dari jumlah yang fix 5, 6, 7 atau kamu gunakan persentase dari pembeli hari itu. Silahkan dipikirkan ya. Karena tadi disebutkan seperti itu. Yang saya tahu kinerja pelanggan itu adanya di toilet bandara. Satu, di kasirnya perbankan. Dan itu semuanya adalah usaha besar, bukan masuk golongan UMKM. Saya belum pernah menemukan UMKM itu nyebar kuesioner, tolong diisi kepuasan pelanggan. Belum pernah. Mungkin ada yang menengah, tapi kecil mikro, nggak akan kepikiran, tolong di-scan nilai UMKM-nya. Yang ada kalau di-scan terus diisi, Pak ini tempatnya kurang bersih, cuci mangkok piringnya, tolong menggunakan air yang mengalir. Pak, kalau nyiapkan mie ayam atau nasi goreng, tolong jangan sambil makan atau sambil pegang rokok.
karena nanti asapnya atau abunya atau bersinnya bisa ke makanan. Yang saya tahu UMKM yang seperti itu saya sebut merek ya, Wismi, itu dia masaknya udah pakai masker. Oke, tempat-tempat makan yang dia masaknya pakai masker berarti dia menggunakan prosedur. Tapi mereka pun nggak pernah tuh menanyakan ke kami atau ke customer tentang bagaimana kepuasan Anda, itu belum pernah. Jadi kalau memang disebutkan kinerja UMKM seperti itu atau riset yang kamu baca seperti itu, khawatirnya itu bukan UMKM, tapi bisa ditunjukkan nanti. Oke, clear? Itu ya nanti dipertanggungjawabkan. Kemudian beberapa catatan ada di draft, nanti bisa diambil. Beberapa catatan saya sampaikan di sini adalah ini, nggak usah mulu-mulu lah. Meningkatkan daya saing global mereka. Ini akan saya tanya loh ya, kamu kalau masih tertulis, Iya. gimana itu daya globalnya di skripsi ini? Karena di bab 4 akan saya kejar ini ya. Kemudian beberapa hal sebentar. Oke, ada catatan-catatan tentang penulisan nanti dibaca sendiri. Kemudian sebentar. Oke, ada beberapa catatan. Nah ini bisa sajikan datanya nggak? Ini menyebutkan tapi tidak diberikan data nih. Signifikan ini mana datanya? Tidak ada datanya. Ya, nih kontribusi cukup signifikan ini tunjukkan datanya ya. Kemudian kenaikan. Nah, ini meningkat cuman 0,5 ini kenaikan yang tidak signifikan ini kecil banget ini, ya. Kecil sekali ini. Kamu bilang signifikan, tapi kenaikannya cuma segini. Signifikan itu minimal kenaikannya 80%, 90% gitu kan. Atau di atas 50% lah. Nah, tapi lagi-lagi signifikan menurut siapa kan gitu. Karena signifikan menurut statistik itu 0,5. Di bawah 0,5 itu artinya 95% ke atas. Hati-hati ya. Kemudian paragrafnya terlalu panjang. Oke. Terus fokus penelitian kamu ini apa kok ada program penelitian ini ya? Oke. Oke, sebentar. Nah, ini sajikan datanya belum. Kemudian penyajian data pun tidak jelas ya. Tidak jelasnya adalah ini buat sendiri atau ngekrop dari punya orang? Buat sendiri Bapak, soalnya saya dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Nganjuk itu cuma diberikan berupa tabel gitu. Ini kamu olah menggunakan Excel. Ya, Kenapa tidak langsung dipaste ininya, grafiknya? Ini JPEG-nya kualitasnya buram ini. Terus persentase. Persentase ini maksudnya apa ini? Persentase presentasi apa ya? jumlah UMKM-nya Bapak. Jadi sebenarnya itu dari 2017 itu UMKM-nya itu hanya sebesar Enggak. 3000% itu maksudnya gimana? Datamu 3000% loh ini. dikarenakan dari saya baca dari beberapa dinas juga Bapak untuk mengukur persentase jumlah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan UMKM ini. Jadi saya pakai rumus yang disediakan di Oke. dinas. Pertumbuhannya. Lah, kamu nggak punya data 2017 kok bisa nyajikan 2018 3000% itu gimana? Ada Bapak untuk 2017-nya. Oh ada. Ada, Terus ada. Dari berarti 2015 di ada Bapak. 2017 naik ke Naik ke 2018 2018 kemudian turun di omsetnya atau jumlah UMKM-nya jumlah 3000%. UMKM-nya. Apa? Jumlah UMKM-nya. Nah, terus yang data satunya ini apa? Apa bedanya ini? Ini sebenarnya Dengan lebih ke persentase. ada presentase sama jumlahnya aja sih Bapak. Oke, berarti itu 2017 berapa? Sampai 3000%. 3000% itu 31 kali lipat loh. Sebentar saya baca. Yakin kamu? 5675 itu dibagi 31 berapa itu? Ini Di agak mencurigakan. 2017 hanya 173 UMKM. 173 UMKM, kemudian Kemudian 2018 di naik. 2018 naik menjadi 5.675. Oke, lonjakannya terjadi karena apa? Em, Kemarin pas saya tanya di sana tidak ada ininya Bapak, tidak ada kepalanya. Jadi belum menemukan jawaban tersebut. Oke.
Karena kamu menyajikan data dan membuat data ini menarik ditanyakan. Apakah 170 itu dari yang resmi menjadi 5.600 terdaftar atau bagaimana? Kamu harus cari datanya. Terus kemudian dari dari 5.000 turun ke sini ini kenapa? Nah, jelaskan ya. Ini berarti bukan persentase tapi apa ya? Perubahannya di sini jumlah UMKM, oke, paham. Persentase ini tidak bisa dipahami dan keterangannya tidak ada di bawahnya. Oke, nanti jelaskan karena datanya tiba-tiba 3.000. Mm-mm. Kemudian di sini juga sama, kamu juga sudah menuliskan bagus kinerja bisnis. Berarti diukur dari operasional dan finansial ya. Nanti kita cek di bab tiganya sudah tertulis atau belum. Kemudian halaman 6, halaman oke, oke. Kita ke dua. Di sini diungkapkan ada teori. Nanti hati-hati apa itu teori, teori atau konsep. Jangan sampai berbeda. Perhatikan itu, apa itu teori dan konsep. Di sini tentang kinerja. Tadi yang operasional dan finansial kamu letakkan di mana ya? Di di definisi operasional, Bapak. Bab duanya, Tidak. hasil-hasil kinerja atau riset-riset yang mengukur kinerja UMKM. Ini, Iya, orang-orang ini, saja Pak Inje. ini. Trianto bla bla bla. J. Judulnya sebentar. Kita cek. Trianto, Trianto. Stay, stay. Hmm, Financial literasi dengan bisnis performance. Terus satu lagi Gedu. Gedu, Gedu. Oke. Bisnis performance. Oke, bagus. Untuk sertifikasi halal. Yang menunjukkan atau yang melatar belakangi Tasya mengatakan sertifikat halal sebelum dan sesudah ada sertifikasi halal itu menunjang kinerja risetnya siapa? Di sini ada Fusen, ada Usman. Nah, pendapat barusan Bakri yang mana? Yang membuat Tasa berkesimpulan sertifikasi halal, kalau ada sertifikatnya itu makin laris, Pak. Pelanggan makin puas, internal perusahaan makin membaik misalkan. Itu yang mana? Bakri. Insya Allah Pak. Bahri. Saya agak Bahri. lupa. Bakri ini. Oke. Ya, karena kalau saya tanya tidak bisa menjawab, saya curiga ini yang ngerjakan orang lain kan gitu. Oke, itu ya. Hukum gitu ya. Bahri et al ya. Ya, 2020 judulnya kepemilikan terhadap tingkat pendapatan pelaku itu hasilnya adalah ketika dia memiliki itu lebih baik dibanding sebelum memiliki sertifikasi halal gitu. ya dan penelitian oleh Khairunisa juga Bapak. Oke. Penelitiannya apa? Eh, Berdasarkan pertanyaan wawancara atau diukur juga? berdasar kalau yang Khairunisa ini, Hmm. bentar, agak lupa Bapak saya. Oke. Oke, siapkan itu ya. Religiositas juga sama. Penelitian yang kamu acu nih, yang Islamik atau yang bukan? Liana. Mm-mm. Oke, terus ini Tasya sadar ya, yang kamu teliti ini bukan ekonomi, Iya, lebih ke apa? manajemen Bapak. Manajemen. Nanti saya tidak mempermasalahkan hal itu, tapi jika penguji satunya mempermasalahkan tentang ekonominya di mana, maka kamu harus siapkan itu. Ya. Ya, Kemudian penulisan hipotesis, saya rasa, nah hipotesis, 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 halaman 13, benar. Oke, di sini saya rasa tidak perlu mengungkapkan signifikannya.
silakan dilihat ke buku penelitian MedPen. Apakah ada yang mencontohkan terkait ini? Karena signifikan tidak signifikan itu nanti akan ketahuan dari hasil statistiknya. Oke, berpengaruh positif. Kamu sudah mengatakan arahnya, berarti ini one tail. One tail adalah arah, sudah arah positif. Kalau hanya berpengaruh saja, nah berarti kan bagaimana itu literasinya, hubungannya, sertifikat bagaimana? Itu nanti yang saya tanyakan di awal. Kemudian fintech payment bagaimana? Karena untuk halal dan fintech setahu saya adalah logit probit ya, artinya menggunakan ya dan tidak atau bisa diukur atau bisa saya tidak tahu nanti kamu bagaimana. Apakah makin halal itu bagaimana ya? Makin halal gitu kan. Semakin halal gitu kan kayaknya aneh ya. Karena sertifikat halal adalah ada dan tidak ada gitu toh. Sebelum dan setelah. Itu berarti hanya dua, hanya dikotomi, hanya ada dua. Apakah bisa? Sangat tidak halal, cukup halal, itu apa seperti itu? Nanti bagaimana kamu mengukurnya itu yang saya akan tanyakan di ujian. Karena setahu saya halal itu ada dua, halal haram. Apakah kamu akan membuat tiga, misalkan, haram, tidak halal, makruh, terus halal. Nah, saya nggak tahu. Terus apa kan gitu? Halal dan toyib, nah, apakah akan seperti itu? Silahkan nanti direncanakan ya. Kalau melihat dari indikator yang kamu sajikan sih, skala Likert. Makanya saya agak bingung itu. Likertnya gimana itu halal itu? Bahan bakunya cukup halal, masa gitu? Bahan bakunya sangat halal. Nah, ini ya, karena Likert pastinya 5. Itu yang tidak usah dijawab sekarang, silahkan dipikirkan bagaimana itu akan diukur, karena di sini menunjukkan setuju tidak setuju. Padahal al halalu bayinun wal haramu bayinun wa ma amru bainahuma mutasabihat. Apakah kamu akan tidak mengindahkan kaidah itu dalam penelitianmu? Itu juga. Kemudian di sini ekis, tapi tidak ada rumus-rumus ataupun eh apa ya istilahnya? Hanya satu ayat ini. Ya Yohanes, kulu mimma. Terus apa hubungannya ayat ini dengan indikatormu yang ada di bab 3? Apakah hanya penghias? Saya tidak tahu. Itu nanti tolong diperhatikan. Karena ayatnya jelas tuh. Kamu menekankan satu mengenai ya yuhalatukulu mimma rozakna halalan toyiban. Tapi di apa sertifikasi halal, bahan baku, proses produksi, fungsi pasar, distribusi, apa kaitannya ayat ini dengan ini tidak ada. Karena di sini makanlah, padahal produsen adalah membuat. Apa hubungan makan dengan membuat? Ini jelaskan ya. Sepertinya belum ada di sini. Oke. Karena ini adalah perintah untuk konsumen. Yang kamu teliti adalah produsen. Oke, itu yang kamu perhatikan. Kemudian, oke, kinerja UMKM juga seperti apa nanti ukurannya? Ini indikatornya yang muncul, tapi saya belum melihat cara mengukurnya seperti apa, belum ada keterangan. Kemudian mengenai fintech payment, ini yang saya pahami adalah dia menggunakan atau belum menggunakan. Ada dua. Tapi skala Likert. Berarti bagaimana itu skala Likert tentang fintech payment? Apakah saya satu pekan menggunakan sekian kali atau bagaimana? Skala Likertnya saya belum menerima itu. Kalau yang literasi dengan religiusitas ya mungkin bisa disepakati skala Likertnya. Oke, di sini juga sama religius, jujur, etika. Oke, saya mau nanya satu saja. Bagaimana kamu mengukur kejujuran dan etika, Tasya? Baik, Bapak izin menjawab. Iya. Saya udah bikin beberapa pertanyaan untuk Ah, kuisnya. Untuk mengukur kejujuran itu lebih ke memastikan setiap keputusan yang saya buat itu jujur gitu, Bapak. ya gimana itu? Ini yang agak rancu ya. Di sini temanmu siapa? Kamu ada teman dekat siapa di sini yang bisa saya tanya? Coba Ben. sebutkan satu orang.
terakhir ini. Ayo, siapa teman kamu? Rekomendasikan. Satu orang, satu nama yang bisa open mic dan saya mau tanya. Fakih. Fakih. Fakih bisa open mic, ditunjuk sebagai orang yang kenal dengan Tasya. Mana orangnya? Halo Fakih. Halo Fakih. Bisa bersuara? Tidak ada suaranya nih Fakih ini ya. Mikrofonnya mungkin error. Ini dituliskan Tasya kejujuran dan etika mengukur jujur dan etikanya seorang pelaku usaha. Pertanyaan saya adalah, kalau saya mau tanya, Tasya ini orang yang jujur apa tidak, itu ke Tasya atau ke temannya Tasya? Gimana Tasya kamu jawab? Bapak, Hah? temannya. Ke temannya. Terus kamu menanyakan jujur tidaknya ke pelaku bisnis. Kira-kira kamu tahu dia jujur apa tidak gimana gitu? Iya, tidak tahu sih Bapak. Oke, Karena, itu ya. ya, Heeh, karena pasti kalau tanya ke diri sendiri jawabnya jujur. itu dia. Kecuali kamu akan bawa alat tes kejujuran ke tempat usahanya. Pak, pakai alat ini Pak. Coba Bapak ngisi kuesioner sambil menggunakan alat ini. Nah, mungkin itu ya. Karena yang saya tahu alat tes kejujuran ada. Nah, kamu bagaimana mengukur kejujuran dan etika seseorang itu dengan kuesioner? Ya, itu diperhatikan dan semuanya berlaku. Bagaimana Anda menilai transparansi produk seseorang pelaku usaha dengan kuesioner? Oke, bagaimana mengukur kualitas dan keadilan religiusitas diukur dengan kualitas? Membingungkan ya. Kemudian, bagaimana mengukur religiusitas dengan keadilan upah? Berarti yang kamu tanya karyawannya atau seperti apa? Ini karena ini diperoleh dari Ramadhani. Oke, silahkan nanti dirumuskan karena yang tertulis di sini religius itu. Dan yang sertifikasi halal juga seperti ini, literasi keuangan juga seperti ini. Apakah akan mengadakan ujian terhadap pelaku usaha, Pak? Bagaimana keterampilan Anda dalam menghitung bagi hasil misalkan? Bagaimana pengetahuan produk? Ini produk apa ya? Produk produk jualannya atau produk apanya? Yang Halaman halaman berapa Bapak? 16 ini. Halaman di sini halaman 16 literasi keuangan di sini. Nah, ini pengetahuan produk. Gimana kamu akan mengukur literasi keuangannya si UMKM tentang produk? Ini produk apa sih? Produk Ini dagangannya. lebih ke produk eh, keuangannya sih Bapak. Oke. Oke, saya penasaran ini ya. Silahkan ditunjukkan nanti atau dibaca. Apakah pelaku UMKM dengan literasi keuangan syariah tinggi itu ada jaminan kinerja UMKM-nya makin bagus? Itu yang saya tertarik untuk bertanya di ruang ujian nanti. Dan di sini kebiasaan menabung, apakah ketika kebiasaannya positif, investasinya bagus, pengetahuan produk dan keterampilan dalam literasi ini bagus, seseorang pelaku usaha itu akan makin bagus juga kinerjanya, kan gitu. Oke, itu ya. Silahkan di ini, karena yang tertulis di sini seperti itu. Kemudian catatan-catatan lainnya ada di draft, termasuk referensi, kemudian perbedaan penelitian. Penelitiannya Amer itu ditulis 4 kali, padahal sama DOI-nya dan lain sebagainya. Tidak diteliti. Kemudian ada beberapa buku penerbit buku murah ini buku legal atau tidak legal. Ketika tidak legal, ya jangan dicantumkan di daftar pustaka. Kemudian ini catatannya silahkan diambil nanti. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan bersamaan dengan jadwal bimbingan saya. Untuk draftnya bisa diambil ke saya langsung. Oke, saya rasa itu untuk Bu Ika. Adapun catatan yang ada di sini nanti saya akan berikan di grup. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Mohon maaf Bu Ika. Baik, terima kasih banyak Bapak Aminullah ya atas feedback, saran-saran perbaikan